Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nahdihi wa natawakkal alaih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Wa'lamu anna Allaha yaqulu fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang ateis berkebangsaan Inggris yang bernama Chris Clareton, dia merasa bahwa agama pada suatu saat tidak dibutuhkan oleh manusia. Ketika manusia telah mampu memperoleh, mendapatkan apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan, itu bisa disuplai dengan ilmu pengetahuan. Selain ateis, dia juga membenci Islam karena dia melihat berbagai peristiwa destruktif yang ditampilkan oleh sekelompok umat Islam dalam rangka menyampaikan, menyiarkan, mendakwahkan Islam itu kepada orang lain. Namun pada akhirnya dia mendapat hidayah dari Allah dan kemudian dia bersyahadat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dalam kesempatan khutbah yang singkat ini,
khatib ingin menyampaikan sedikit pembelajaran mengenai apa yang dirasakan oleh Chris Clareon tentang ateisnya dan tentang stigma Islam dalam pikirannya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang ateis merasa bahwa ajaran Islam itu nanti ditinggalkan oleh manusia pada saat ketika ilmu pengetahuan dan teknologi itu mampu memfasilitasi manusia di dalam rangka meraih, mendapatkan apa yang diinginkan dan apa yang dibutuhkan. Poinnya di situ. Sehingga mereka memilih tidak beragama. Lalu kemudian dia membenci Islam itu karena rata-rata mereka melihat orang Islam dalam mendakwahkan Islam dengan pola dan cara yang bisa menimbulkan stigma keburukan bagi Islam itu. Justru dengan dakwah yang seperti itu mereka akan berlari. Mereka justru akan membenci umat Islam dan makin jauh dia dari Islam. Hadirin jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita perhatikan ayat Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah menciptakan manusia itu dalam kondisi yang sempurna. Beberapa mufassir menyatakan fi ahsani taqwim itu adalah potensi yang diberikan Allah kepada manusia yang memang berbeda dengan potensi yang diberikan Allah kepada makhluk-makhluknya yang lain. Manusia lebih lengkap memperolehnya. Ada fitrah, ada akal pikiran, ada nafsu, dan ada qalbu. Fitrah itu adalah kecenderungan kepada hal-hal yang baik, kepada kebenaran, dan hal-hal yang bisa menimbulkan kemaslahatan pada diri sendiri maupun orang lain. Kecenderungan itulah yang ada pada potensi fitrah. Sedangkan akal pikiran adalah kecenderungan atau dorongan untuk selalu mencari, menemukan sesuatu, mengembangkan sesuatu, bahkan memprediksi tentang hal-hal yang akan terjadi yang terkait dengan ilmu pengetahuan. Artinya akal pikiran itu bisa membedakan antara kebaikan dan keburukan, antara yang hak dan yang batil. Bahkan kita dengan akal itu bisa memprediksi tentang hal-hal yang akan terjadi terkait dengan ilmu pengetahuan. Suatu yang hak apabila kita lakukan, ini akan kemana? Akan berakibat apa? Begitu juga sesuatu yang batil yang kita lakukan, itu akan kemana dan akan berdampak apa
akal sudah bisa memprediksi di situ. Nafsu adalah satu dorongan yang ada pada diri seseorang, pada diri kita, untuk selalu bersikap, untuk selalu bertindak. Tapi kadang-kadang tindakan atas dorongan nafsu itu bisa baik, bisa tidak baik. Bisa baik misalnya karena nafsu itu lawamah, satu perasaan yang menjadikan diri kita gelisah, satu perasaan yang menjadikan diri kita menyesali hal-hal yang telah kita lakukan, keburukan-keburukan yang kita lakukan sebelumnya. Ada nafsu mutmainnah, satu dorongan dalam diri kita yang menjadikan manusia bisa bersikap tenang dalam menghadapi berbagai macam persoalan-persoalan hidup. Tetapi ada juga nafsu yang kita sebut dengan ammarah bisu'i, sebagaimana Nabiullah Yusuf menyampaikan, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Nafsu dalam diri kita ada dua, ada tiga. Dua mendorong pada seseorang untuk hal-hal yang baik, satu mendorong pada diri kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Tetapi kadang-kadang dalam hidup kita itu selalu mengarah kepada hal-hal yang tidak baik. Artinya satu nafsu itu bisa mengalahkan dua nafsu yang baik. Hadirin jamaah yang rahmati Allah, satu pertanyaan, mengapa ketika akal kita berekspresi dalam bentuk perilaku misalnya, dan akal itu bisa bersinergi dengan fitrah misalnya, maka apa yang dilakukan oleh manusia itu tidak hanya baik tapi juga bermanfaat. Tidak hanya baik, bermanfaat, tapi akan menimbulkan ketenangan. Hadirin jamaah yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mengapa Kris itu menolak Islam pada awalnya? Karena dia merasa bahwa apa yang saya inginkan, yang saya harapkan bisa tercapai. Tapi lama-kelamaan dia berpikir bahwa ada sesuatu hal yang tidak bisa kita peroleh, dan itu adalah merupakan kebutuhan setiap makhluk hidup: ketenangan, kedamaian, atau yang dalam istilah Al-Quran kita sebut dengan as-sa'adah, ketenangan hidup. Dari mana ketenangan hidup? Tentu ketenangan hidup itu tidak hanya hadirnya materi yang kita peroleh. Kesenangan itu bisa kita peroleh dengan materi, tapi ketenangan itu tidak bisa. Itulah sebabnya kita sebagai umat Islam perlu memahami bahwa walaupun manusia itu diciptakan dengan potensi-potensi yang sangat lengkap, tapi jangan lupa
bahwa setiap potensi-potensi yang ada itu selalu memiliki kekurangan, kelemahan, selain ada kekuatan di dalamnya. Ruang-ruang kelemahan, ruang-ruang kekurangan yang ada pada potensi yang kita miliki, itulah kemudian masuk agama di situ. Dan Allah menyatakan dalam surat Al-A'raf 172, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Di dalam ayat itu Allah menyatakan, bertanya kepada diri kita, alastu bi rabbikum, wahai manusia, wahai makhluk, apakah engkau percaya bahwa aku ini adalah Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Mereka semua menjawab. Kita menjawab, bala syahidna, ya Allah, aku mengakui, aku menyaksikan bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Kalimat singkat ini, kalimat pendek ini adalah merupakan embrio tauhid yang ada pada diri kita, yang kita sebut dengan fitrah itu tadi. Kefitrahan dalam setiap manusia itu tidak akan hilang. Tetapi ketahuilah bahwa fitrah itu bisa tertutupi fungsinya, disebabkan karena sikap pembiasaan yang tidak baik yang dilakukan oleh manusia. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Oleh karena itu, kalau fitrah itu sudah ditutupi, sudah tertutupi, maka fitrah itu tidak bisa berfungsi untuk mengendalikan nafsu, untuk mengendalikan akal pikiran. Sehingga yang terjadi adalah perilaku-perilaku orang yang punya pikiran, tetapi perbuatannya tidak masuk akal. Perilaku-perilaku orang yang bisa berpikir, tapi tidak sesuai dengan kefitrahan. Artinya apa? Ketika akal pikiran itu sudah tidak dibimbing oleh fitrahnya, maka akal dan nafsu itu akan melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginannya. Dan setiap perbuatan yang dilakukan sesuai dengan keinginannya, itu bisa dipastikan tidak akan mendapatkan ketenangan di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, maka ini yang harus kita jaga. Yang kita jaga adalah keberadaan fungsi agama dalam diri kita. Hadirin jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang kedua adalah, kadang-kadang kita berdakwah, menyampaikan ajaran yang benar, memberikan nasihat yang benar, tidak diikuti dengan cara yang baik, cara yang benar, maka nasihat itu tidak akan pernah masuk. Nasihat itu akan terpental, karena mereka tidak akan bisa melihat
sisi kebaikannya, tapi yang dia lihat adalah sisi destruktif yang dia lakukan itu. Karena itu kita diingatkan oleh Alman Faluti, kullu ma tammal amru bada naqsuh, kullu ma wajada bi husni fa'ila bi kamali. Setiap kali kita akan berusaha menyempurnakan diri kita, memperbaiki diri kita, dalam istilah lain adalah muhasabah, pasti Allah akan menunjukkan berbagai kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri kita. Kullu ma tammal amru bada naqsuh. Karena tidak mungkin kita tidak punya kekurangan itu. Orang-orang yang tidak tahu akan kekurangannya adalah orang-orang yang tidak pernah melakukan introspeksi terhadap diri. Kullu ma wajada bi husni fa'ila bi kamali. Jika kita ingin berharap mendapatkan sesuatu yang baik dari efek yang kita lakukan itu, fa'ila bi kamali, maka kita harus melakukannya dengan cara, dengan strategi yang tepat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang Islam sudah dikenal di mana-mana. Sering kita mendengar banyak orang yang masuk memahami Islam itu karena kesadarannya. Tetapi jangan lupa bahwa kebesaran Islam itu hanya dipampang dengan simbol-simbol saja. Tidak akan ada artinya satu dakwah yang hanya mengedepankan simbol. Tapi bagaimana kita bisa merealisasikan simbol itu, mewujudkan simbol itu dalam suatu gerakan amal soleh? Inilah tantangan kita, inilah tanggung jawab kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wala nabiyya ba'da. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita boleh bangga, kita boleh euforia terhadap kebesaran nominal umat Islam. Tetapi jangan lupa bahwa kita tidak boleh hanya bangga di situ. Karena jumlah itu kadang-kadang juga tidak seimbang dengan kualitas. Kita ambil satu contoh, dan maaf, kita tahu jumlah umat Islam di Indonesia banyak sekali, paling besar di antara pemeluk agama yang ada. Tetapi kalau kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, umat Islam terkesan di kota-kota sehingga tidak tampak kekuatan Islam itu, tidak tampak kebesaran Islam. Kalau umat Islam sudah tidak tampak kekuatannya, kebesarannya, apa arti sebuah jumlah yang besar itu?
Marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan PR yang kita hadapi semakin besar sesungguhnya pada ke depan. Tapi kita punya Allah. Selain kita punya Allah, juga kita harus merubah sikap diri kita. Kita jadikan Islam tidak hanya sebagai simbol, tapi kita jadikan Islam sebagai perilaku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma asrif anna as-su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala ma tasha'u qadir. Allahumma alhimni ilman afqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqni fahman kaifa unajika. Allahumma inna nas'aluka as-sihhah wal iffah wal amanah wal istiqamah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid din wad dunya wal akhirah wa ahlina wa malina. Allahumma subba alaina al-khaira subban wa la tanzi'u ma a'taitana abadan waj'al lana fil ardi jaddan wa la taj'al ma'ishatana kaddan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.